Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di acara kesayangan kita, nongkrong di acara Nusantara Kita ID Punya Cerita. Baik, di sini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, berprestasi ya, muda, cantik juga ya. Ya, sebelumnya gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik. Siap. Jadi beliau ini adalah seorang entrepreneur atau UMKM milenial yang merintis usahanya mulai nol ya, bahkan minus ya. Minus. Menurut ceritanya seperti itu. Betul. Jadi kita akan nanti kulik terkait apa sih kiat-kiat dari beliau. Mungkin sebelumnya diperkenalkan dulu, Mbak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Indrika Budiarti. Jadi tadi Mas S tempat bicara tentang keunggulan saya ya, tapi itu terlalu hiperbola saya rasa. Gitu Mas S. Siap. Jadi beliau ini sangat merendah teman-teman. Saya kenal beliau ini sangat ya seperti ini, memang humble orangnya. Nah, Mbak Ika Budiarti atau sering dipanggil Mbak Indri ini, beliau adalah seorang sarjana muda. Lulus tahun berapa Mbak kemarin? Lulusan tahun 2021. 2021, masih baru sekali ya, fresh. Lulusan corona berarti ya? Lulusan corona. Produk corona. Produk corona. Jadi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan Mbak Indri sekarang ini sedang menggeluti usaha apa dan apa sih produk yang dipunyai Mbak Indri, bisa dijelaskan kepada teman-teman Nusantara kita di rumah ini. Oke, jadi kalau bicara tentang apa yang sedang saya geluti hari ini adalah fokus ke itu Mas, pemaksimalan belajar terkait batik. Oh, siap. Tapi dulu sempat coba-coba, bukan coba-coba, memang waktu itu pengennya buka usaha bisnis gitu kan. Itu bisnisnya terkait makanan. Nama produknya Ini Rasaku waktu itu. Tahun 2018 kalau tidak salah. Itu benar, kalau dibilang minus memang dari minus, bahkan bukan nol, karena modalnya saya hutang waktu itu. Iya. Kemudian kalau hutang kan punya beban moral ya, bagaimana cara nanti mengembalikan uang ini. Berarti kan targetnya harus untung. Memang bisnis itu targetnya adalah untung. Bicara bisnis berarti harus siap untung dan rugi. Karena saya modalnya hutang, jadi harus berusaha untuk untung, untuk mengembalikan modal itu. Nggak besar sih modalnya, memang karena bisnis yang saya rintis itu usaha makanan dari itu pisang crispy itu loh Mas. Oh iya. Waktu itu kan lagi booming, viral ya begitu ya, betul. Itu modalnya saya hutang ke teman saya sekitar 400.000. Itu cukup buat beli bahannya, kemudian ya alat-alatnya, karena alatnya kan cuma alat penggoreng saja yang dibutuhkan. Jadi sudah punya di waktu itu saya ngekos. Oh iya betul. Kemudian terkait marketingnya itu online. Jadi kita nggak buka stand memang. Karena kalau buka stand lebih banyak memerlukan modal, butuh booth dan yang lain sebagainya toh. Nah, makanya kita buka online. Nanti terkait jasa pengirimannya itu ada sendiri. Kita buka jasa pengiriman, ada ongkirnya kan. Kalau dulu memang begitu. Iya, belum terlalu rame Shopee Food atau GoFood. Sudah mungkin sudah, tapi saya belum belajar ke arah situ. Saya belum masuk untuk pemasaran, ikut Gojek, ikut Shopee Food itu belum Mas. Iya. Oh, jadi pas saat itu Mbak Indri memang mulai dari minus itu ya, dari hutang ke teman-teman. Jadi pertama modalnya memang harus berani dulu Mbak Indri ya. Betul. Berani dulu sebagai kaum milenial. Jangan takut kalau kita nggak punya modal, memang harus nekat itu ya. Tadi yang dikatakan Mbak Indri, mulai hutang dari temennya, mulai bahkan bisnisnya dilakukan di kos ya, bukan homestay gitu kan ya. Jadi di kos. Kabar-kabar juga Mbak Indri dulunya itu sarjana ekonomi ya kalau nggak salah. Iya, sarjana ekonomi. Iya, berarti ilmunya sangat bermanfaat berarti untuk awal-awal merintis itu ya. Ya betul. Maksudnya sekaligus menerapkan gitu apa yang sudah diajarkan di perkuliahan. Betul. Jadi memang yang saya ketahui memang pada saat itu kan memang viral kan ya, yang kayak produk pisang terus coklat, pisang seperti itu. Nah, kira-kira untuk
kendala di awal Mbak Indri kira-kira bagi para penonton setia Nusantara kita, Oke. apa sih kendala di awal selain tadi modal ya, kira-kira apa lagi itu? Kalau kendala, modal itu bukan kendala menurut saya ya. Tergantung kita mau apa tidak. Jadi modal yang harus kita punya adalah kita mau nggak punya bisnis. Kita siap nggak ambil resiko. Karena kalau di zamannya perkuliahan waktu itu ya, kemudian kebetulan waktu itu sudah tidak mendapat uang saku dari orang tua. Jadi memang pure kita harus usaha. Makanya minus. Kalau kita punya uang jajan dari orang tua mungkin dari nol lah ya. Nah, ya. Ini minus, benar-benar minus. Makanya saya pinjam ke teman kos. Ada teman saya namanya Kori itu ya. Iya. Nah, itu saya pinjam ke dia waktu itu untuk modalnya. Kemudian terkait jalannya bisnis pun dia banyak membantu. Iya. Gitu. Mbak Kori ini tadi ya. Mbak Kori. Ya mungkin kalau Mbak Kori nonton ini ya, ini teman Anda ini sangat luar biasa perjalanan hidupnya ya. Ya bisa dilanjut Mbak Indri. Oke, intinya kita mau mencoba dulu. Jangan takut. Yang dipikirkan kalau memulai bisnis itu jangan takut nggak laku, jangan takut gagal. Itu memang tantangan mental ya. Itu kesiapan mental sebagai bisnis woman atau businessman gitu kan. Iya. Harus siap itu. Kemudian memang waktu itu Mas Es tidak berjalan mulus karena kita terkendala yaitu banyak yang mesan tapi jaraknya agak jauh gitu kan. Sedangkan kita SDM-nya hanya 2 orang. Oh, jadi cuma 2 orang berarti 2 ya? orang, benar-benar 2 orang. Saya bagian cari customer, teman saya Kori ini selain yang meminjamkan uang juga bantu di pengantaran. Kalau ada yang pesen jajan dia yang mengantarkan. Gitu. Kurirnya berarti ya, Kurirnya, seperti bahasanya begitu. Tapi dari situ kita banyak belajar bahwasanya apa yang terlihat kayaknya kan kalau orang punya bisnis itu wah enak kerja semaunya, bangun semaunya gitu kan kayaknya. Tapi tidak, kita harus tetap punya komitmen, tetap harus bangun pagi, juga punya manajemen waktu. Itu penting. Yang sering kita lupakan adalah itu manajemen waktunya. Sedangkan saya terbiasa ya karena saya di kos jauh dari orang tua, saya terbiasa bangun siang begitu kan. Tidur kan setelah subuh. Gitu kan. Kebiasaannya milenial banget ya, tidur lebih jadi subuh. setelah kita buka bisnis yang benar-benar dibenturkan dengan kondisi real, kita agak keteteran waktu itu. Saya sama teman saya sama-sama bangun siang ya. Kebiasaan bangun tidur setelah subuh. Jadi harus merubah jadwal itu. Kebiasaan harus merubah kebiasaan. Biasanya yang jam 10 belum tidur harus dipaksa tidur karena paginya harus belanja dan lain sebagainya begitu. Ya, sangat luar biasa ya perjalanan hidupnya teman-teman ya. Jadi memang tadi beliau ini sangat sama temannya tadi ya Mbak Kori itu tadi ya. Itu jadi harus juga partner itu juga penting ya Mbak Indri berarti ya. Partner dalam berbisnis terus memulai dengan keberanian seorang Mbak Indri ini seorang milenial yang juga ngekos, juga tidurnya subuh tadi seperti teman-temannya di rumah, tapi masih bisa melakukan kegiatan dan tak lupa harus tetap profesional ya seperti kita bekerja sama orang. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur juga harus tepat waktu gitu Mbak Indri ya, jangan sampai ya dibuat santai leha-leha seperti itu. Nah mungkin pada saat pemilihan tadi produknya tadi Mbak Indri? Pisang crispy. Pisang crispy namanya apa tadi? Ini rasaku. Nah itu kira-kira apa ada filosofi di balik itu? Kenapa kok ini rasaku bukan ini rasa kita bersama apa seperti apa itu? Betul. Iya. Jadi sebenarnya itu berangkat dari kondisi hati yang sedang galau, kecewa. Luar biasa. Benar, itu masa-masa saya menanti seseorang ya. Iya. Mohon maaf, tapi sekarang udah nggak menanti dia. Oh sudah ya, move on ya. Iya luar biasa. Jadi memang awalnya bener-bener galau brutal ya, bahasanya anak-anak sekarang galau brutal. Mau ngapain? Sudah maksudnya bener-bener di kondisi yang down banget. Iya. Kemudian orang tua juga, maksudnya kita harus tetap hidup di kondisi sudah tidak dapat amunisi bahasanya dari orang tua.
betul. kemudian kondisi hati yang kacau balau. Iya, iya. Akhirnya nggak tahu ya, langsung kepikiran kita buka bisnis aja untuk bertahan hidup. Jadi Iya, memang betul. nggak muluk-muluk yang harus besar dulu waktu itu, nggak terlalu visioner tujuan saya waktu itu, karena tujuannya adalah bagaimana kita dapat uang untuk bertahan hidup waktu itu loh Iya, ya. iya, betul. Kemudian alhamdulillah memang karena sedang viral-viralnya produk kami laris. Oh, Bahkan bisa untuk menutup hutang, masih ada untungnya. Masih untung. Masih Wah, untung. luar biasa. Tetapi saya katakan masih gagal karena tidak berkelanjutan. Mungkin teman-teman saya sering bilang ini punya bisnis tapi gagal, karena yang mereka tahu adalah kenapa tidak berkelanjutan. Mereka kan nggak tahu kenapa saya berhenti Iya, tidak iya. memproduksi lagi, kira-kira Oke, gitu. oke. Jadi mungkin saya langsung ceritakan kenapa saya berhenti tidak memproduksi lagi, tidak berbisnis itu lagi. Keadaannya waktu itu karena memang saya sudah waktunya lulus, tapi kan saya telat. Oh, berarti saat itu masih kuliah? Masih kuliah. Oh iya, luar biasa. Terus? Masih kuliah dan harus bertahan hidup itu tadi. Tapi teman saya yang satu ini tadi harus pulang ke Madura. Oh iya. Kemudian saya juga harus pulang, sudah ditarik pulang Waktunya pulang, ya. karena memang sudah waktunya lulus waktu itu seharusnya. Cuma karena saya telat, makanya saya berpikir bagaimana caranya nggak pulang sebenarnya. Cuma daripada berdebat dengan orang tua, ya udah waktu itu saya putuskan untuk pulang dan mengakhiri bisnis ini di daerah kampus saya ya. Iya, iya. Daerah kampus saya kuliah itu. Kemudian ada yang bilang kenapa nggak dilanjutkan di desa, kenapa nggak dilanjutkan di tempat sekarang tinggal. Tidak mudah teman-teman, karena gini, ketika kita bisnis kan kita juga harus tahu pasarannya, Betul. sasarannya siapa. Nah kalau misalkan saya masih melanjutkan di desa, itu saya harus merubah terkait packagingnya, kemudian isinya. Soalnya kalau di desa pisang itu murah sekali. Oh iya, betul betul. Serius, saya belanja di pernah saya belanja di desa itu kan pas pulang saya belanja pisang di rumah. Saya kaget, masa 20.000 sudah dapat satu apa itu namanya? Satu cengkeh. Bukan. Curung. Nah, satu curung kalau orang Jawa bilang. Satu curung. Satu curung. Sedangkan 20.000 di daerah kampus itu satu cengkeh, satu sisir. Iya, iya. Makanya perbedaannya kan jauh sekali. Iya, iya, betul. Nah, itu menjadi pertimbangan bahwasanya kalau saya pulang tetap lanjut usaha ini, yang pertama mohon maaf ya, ketertarikan orang desa untuk jajan itu tidak sebesar orang-orang kota. Bukan orang kota ya, maksudnya anak-anak kampung. Kemampuannya lah ya, Mbak Indri, betul. Selain kemampuan juga itu ketertarikan terhadap jajan ya biasa saja gitu. Iya, soalnya bisa goreng sendiri kan kalau di desa. Kemudian yang kedua harus merubah semuanya. Saya harus merubah, makanya saya bilang udah tidak buka di rumah gitu. Akhirnya saya kerja waktu itu sempat ikut teman di Jawa Barat juga ke sana. Siap. Ya, sangat luar biasa sekali ya perjalanan hidupnya. Nanti dilanjutkan lagi. Jadi teman-teman tadi Mbak Indri menceritakan bahwasanya dari kegalauan ya, kegalauan yang brutal kalau bahasanya Mbak Indri tadi, sampai menciptakan produk. Nah, ini sebagai inspirasi bagi teman-teman Nusantara kita ID di rumah, bahwasanya kalau kita galau, kita juga bisa produktif seperti itu ya, malah menciptakan berkarya. Betul. Jadi dilampiaskan ke hal yang positif. Ya, bukan malah ke hal yang negatif. Lalu juga tadi ternyata usaha juga butuh komitmen ya Mbak Indri tadi ya, komitmen, lalu juga pasarnya juga harus tepat sasaran seperti itu. Nah, mungkin dilanjutkan lagi Mbak Indri, terus sekarang kira-kira setelah pasca itu apa lagi Mbak Indri yang setelah dari mana tadi, Bandung ya, ke Bandung? Dari Jawa Barat. Ya, Oh ya, Jawa Barat. Barat. Itu ngapain itu? Ya adalah teman punya bisnis. Oh ya. Itu saya bekerja lagi di situ. Iya. Oh ya. Kemudian nggak lama sih di Jawa Barat, nggak lama saya pulang. Kemudian fokus skripsi lagi akhirnya. Oh ya. Kan tadi belum kelar. Oh betul, berarti pas masih skripsi itu ya, ngurusi skripsi. Memang itu. saya tunda 1 tahun. Akhirnya harus mau nggak mau punya kemauan harus
lulus lah minimal. Betul, Karena betul. itu yang diharapkan orang tua. Iya, iya. Jadi senakal-nakalnya juga harus tetap mikir bahwasanya itu harapan orang tua. Nah, Kalau betul. saya mengikuti saya sendiri, bisa jadi saya bilang udah nggak usah lulus gitu kan, Ya, apa ya. nggak penting gitu kan, Betul. misalnya. Tapi karena memang orang tua itu yang diharapkan, maksudnya apalagi yang bisa dibanggakan oleh orang tua gitu kan. Salah satunya adalah melihat anaknya sarjana. Betul. Makanya saya ngebut waktu itu. Sampai akhirnya 2021 saya lulus. Lulus. Oh, jadi itu juga teman-teman ya yang di rumah, bahwasanya Mbak Indri juga sebagai anak yang sangat luar biasa ya ini ya. Dia memperjuangkan orang tua, demi orang tuanya dia harus gimana caranya lulus ya, meskipun bertahan hidup itu lumayan jauh ya, berarti rumahnya dari lokasi kampusnya ya. Kalau perjalanan motor itu 1 jam. 1 jam ya, makanya memutuskan kos tadi itu ya, Mas. Makanya dia sudah. Soalnya itu Pak, yang membuat sebenarnya bukan jaraknya, yang membuat males pulang. Jalannya. Oh iya iya, ya. Mungkin yang di atas ya bisa mendengar itu ya, Ya. para Betul. penguasa itu betul. Jadi teman-teman, ini juga ilmu juga bagi saya, bahwasanya juga tetap pendidikan itu ya juga harus diutamakan. Tapi kita juga jangan lupa, yaitu tadi memulai usaha juga sebagai entrepreneur. Ya seperti itu. Mungkin untuk closing Mbak Indri ya, ini mungkin apa sih yang perlu dilakukan teman-teman sekarang kan, bahkan ada riset yang mengatakan anak-anak muda sekarang 10 jam lebih itu bermain HP scroll. Nah itu bagaimana agar generasi-generasi muda ini bisa produktif ya? Misal kayak Mbak Indri tadi, gimana itu? Jadi menurut saya tidak perlu statement yang muluk-muluk. Karena apa? Ketika kita belum merasakan kepepet, itu sulit buat memotivasi Oh orang. iya. Orang Kepepet dulu ya, itu ya. mau gerak biasanya kalau sudah kepepet. Kayak saya tadi kalau nggak kepepet, udah kehabisan ini itu nggak mungkin mau buka bisnis. Iya. Begitu saya kira. Iya. Jadi, tapi ya jangan nunggu kepepet lah ya kalau bisa. Selagi ada waktu, selagi longgar dan ada kesempatan yang mungkin lebih lebar, ya diusahakan waktu itu juga. Jangan nunda-nunda. Iya, luar biasa sekali teman-teman, sangat inspiratif sekali. Jadi intinya tadi, ya memang kayak dulu pernah dengar dari orang-orang tua, harus terbentur baru terbentuk Mbak Indri ya kan. Jangan benjut dulu ya. Iya, jangan sampai benjut dulu kalau kata orang Jawa. Jadi harus dibenturkan dulu teman-teman ini dengan sebuah problematika kehidupan yang keras, bahwasanya baru bisa melakukan sebuah usaha yang keras seperti itu. Jadi mungkin terima kasih Mbak Indri ya atas Sama-sama. waktunya. Ini nanti mau lanjut kemana lagi habis acara di sini? Habis ini insya Allah mau ke acaranya Estenyel. Oh iya, siap. Baik Mbak Indri ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari saya, Mas S sebagai teman nongkrong kita, jangan lupa ya ini tadi, kalau belum kepepet jangan lupa ya. Itu tadi pesannya Mbak Indri ya. Jangan nunggu kepepet. Iya, jangan nunggu pepet. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.